Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan highlight dari laporan keuangan keempat perusahaan dari tahun 2019 sampai 2023. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya, Rani Anggraini. Saya menganalisis perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk. Dan saya Marta Melan Susi menganalisis PT AKR Korporindo Tbk. Dan saya Nur Hidayah menganalisis PT Garuda Metalindo Tbk. Dan saya yang terakhir Kohensiaan menganalisis PT Sepeda Bersama. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan laporan posisi keuangan dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Untuk total aset PT Astra Agro Lestari mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp29.972.124 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp30.300.906. Setelah itu terjadi penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp29.949.340 dan 2023 sebesar Rp28.846.243. Liabilitas PT Astra Agro Lestari Tbk dari tahun 2019 hingga 2023 selama 5 tahun ini jumlah utang perusahaan naik dan turun. Pada 2019 utangnya sebesar Rp7.995.597, lalu naik menjadi Rp8.533.437 di 2020. Tahun 2021, utang mencapai Rp9.228.733 yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Namun pada 2022, utang mulai berkurang menjadi Rp7.006.119 dan terus turun di 2023 menjadi Rp6.280.237. Untuk ekuitas perusahaan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019, ekuitasnya di angka Rp18.978.527, lalu naik menjadi Rp19.247.794 di tahun 2020. Pada tahun 2021, ekuitas bertambah lagi menjadi Rp21.171.173, kemudian menurun di tahun 2022 dan akhirnya mencapai Rp22.566.000 di tahun 2023. Untuk laporan perusahaan PT AKR Korporindo, aset perusahaan PT AKR Korporindo Tbk dari tahun 2019 hingga 2023. Pada 2019, total aset perusahaan tercatat sebesar Rp21.409. Pada 2020, aset mengalami penurunan menjadi Rp18.683. Tahun 2021, aset kembali meningkat menjadi Rp23.508. Kenaikan aset berlanjut pada 2022 menjadi Rp27.187 dan terus bertambah pada 2023 hingga mencapai Rp30.254. Liabilitas PT AKR Korporindo Tbk dari tahun 2019 hingga 2023. Pada 2019, total liabilitas perusahaan tercatat sebesar Rp11.342. Pada 2020, liabilitas menurun menjadi Rp8.127. Tahun 2021, liabilitas kembali meningkat menjadi Rp12.209. Kenaikan berlanjut pada 2022 dengan jumlah Rp14.032 dan terus bertambah pada 2023 hingga mencapai Rp16.211. Ekuitas PT AKR Korporindo Tbk dari tahun 2019 hingga 2023. Pada 2019, total ekuitas perusahaan tercatat sebesar Rp10.066. Pada 2020, ekuitas mengalami kenaikan menjadi Rp10.000
juta. Tahun 2021, ekuitas kembali meningkat menjadi 11.298 juta. Kenaikan berlanjut pada 2022 dengan jumlah 13.154 juta dan terus bertambah pada 2023 hingga mencapai 14.042 juta. PT Garuda Metalindo dari aset pada 2019, aset perusahaan sebesar 1.265.912 juta, lalu turun menjadi 1.119.077 juta pada 2020. Setelah itu, aset naik lagi pada 2021 menjadi 1.368.411 juta dan bertambah pada 2022 hingga 1.405.279 juta. Namun di 2023 aset kembali turun menjadi 1.344.240 juta. Dan liabilitas PT Garuda Metalindo dari tahun 2019 naik dan turun dari tahun ke tahun. Pada 2019 hutang tercatat sebesar 504.884, tahun berikutnya 2020 jumlahnya berkurang menjadi 419.043. Namun di 2021 utang kembali meningkat hingga 550.803 dan terus bertambah di tahun 2022. Mencapai angka tertinggi sebesar 556.535 pada tahun 2023. Utang perusahaan mulai menurun menjadi 472.547. Ekuitas PT Garuda Metalindo Tbk dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 ekuitas sebesar 761.072. Pada tahun 2020 ekuitas turun menjadi 700.034. Dan pada tahun 2021 ekuitas naik menjadi 817.607 dan 2022 ekuitas bertambah menjadi 848.744 dan pada tahun 2003 ekuitas mencapai 871.693. Untuk PT Sepeda Bersama Indonesia, aset perusahaan PT Sepeda Bersama Indonesia selama 5 tahun terakhir. Aset perusahaan mengalami peningkatan yang sangat besar pada 2019. Asetnya sebesar 2.251 juta rupiah, lalu meningkat menjadi 29.497 juta rupiah di tahun 2020. Kenaikan ini terus berlanjut pada 2021 dengan aset mencapai 54.176 juta rupiah. Di tahun 2022, aset perusahaan bertambah lebih dari 2 kali lipat menjadi 120.104 juta rupiah dan pada 2023 kembali meningkat menjadi 128.721 juta rupiah. Untuk liabilitas PT Sepeda Bersama Indonesia selama periode ini, jumlah utang perusahaan naik dan turun. Pada tahun 2019, utang perusahaan sebesar 23.172 juta, lalu bertambah menjadi 27.309 juta rupiah pada 2020. Kenaikan terbesar terjadi di 2021 mencapai 81.591 juta. Namun pada 2022 jumlahnya berkurang menjadi 28.471 juta rupiah. Di tahun 2023 utang kembali bertambah cukup banyak hingga mencapai 128.493 juta, angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dan ekuitas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 tercatat 2.251 juta rupiah. Lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 29.497 juta. Pada tahun 2021 jumlahnya naik lagi menjadi 54.176 juta. Kemudian pada tahun 2022 bertambah menjadi 120.104 juta rupiah dan pada tahun yang terakhir yaitu 2023 mencapai 128.721 juta rupiah. Kemudian selanjutnya untuk laporan laba rugi terdapat pendapatan, beban, dan laba rugi.
Di sini untuk PT Astra Agro Lestari dari tahun 2019 hingga tahun 2023, pendapatan perusahaan mengalami kenaikan dari 17.452.000 pada tahun 2019 menjadi 24.332.000 pada tahun 2021. Namun setelah itu pendapatan menurun menjadi 21.828.000 pada tahun 2022 dan 20.745.000 pada tahun 2023. Beban PT Astra Agro Lestari Tbk dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan dari 15.308.000 pada tahun 2019 menjadi 19.492.000 pada tahun 2021. Namun setelah itu, beban perusahaan mulai menurun menjadi 18.006.000 pada tahun 2022 sebesar 17.974.000 pada tahun 2023. Untuk laba bersih PT Astra Agro Lestari dari tahun 2019 hingga 2023, laba bersih perusahaan mengalami kenaikan dari Rp243.629 pada tahun 2019 menjadi Rp893.779 di 2020. Peningkatan terbesar terjadi pada 2021 dengan laba mencapai Rp2.067.362, namun pada tahun 2022 laba turun menjadi Rp1.792.000 dan terus menurun di 2023 menjadi Rp1.088.000. Yang kedua yaitu PT AKR Korporindo. Pendapatan PT AKR Korporindo Tbk dari tahun 2019 hingga 2023, pada 2019 total pendapatan perusahaan tercatat sebesar 703,077 juta. Pada 2020 pendapatan meningkat menjadi 961,997. Tahun 2021 pendapatan kembali naik menjadi 1.135 juta. Peningkatan terjadi pada 2022 dengan jumlah 2.479 juta. Dan pada 2023 terus bertambah hingga mencapai 3.087 juta. Beban PT AKR Korporindo Tbk dari tahun 2019 hingga 2023, pada 2019 total beban perusahaan tercatat sebesar 672.539. Pada 2020 beban meningkat menjadi 788.640. Tahun 2021 beban sedikit menurun menjadi 776,9 juta. Pada 2022 beban kembali naik menjadi 975.279. Kemudian pada 2023 beban turun menjadi 877.798. Laba bersih PT AKR Korporindo Tbk dari tahun 2019 hingga 2023, pada 2019 total laba bersih perusahaan tercatat sebesar 703.077 juta. Pada 2020 laba bersih meningkat menjadi 961.997. Tahun 2021 laba bersih kembali naik menjadi 1.135 juta. Pada 2022 laba bersih mengalami kenaikan menjadi 2.479 juta. Kemudian pada 2023 laba bersih terus meningkat hingga 3.078 juta. PT Garuda Metalindo pada tahun 2019 pendapatan perusahaan sebesar 1.206.818 juta. Kemudian turun menjadi 788.837.000 pada tahun 2020. Setelah itu pendapatan kembali meningkat menjadi 1.181.849 juta pada tahun 2021 dan 1.415.021 juta pada tahun 2022 dan 1.465.498 juta pada tahun 2023. Beban PT Garuda Metalindo tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 beban perusahaan sebesar 1.155.325 juta, kemudian turun menjadi 846.000
1.261.000 pada tahun 2020. Setelah itu beban kembali naik menjadi 1.100.940 juta pada tahun 2021 dan terus meningkat ke 1.375.554 juta pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 beban sedikit menurun menjadi 1.349.057 juta. Dan laba bersihnya dari tahun 2019 hingga 2023, pada 2019 perusahaan mencatat laba sebesar 51.492. Namun pada tahun 2020 terjadi kerugian sebesar 57.388. Laba kembali positif pada 2021 dengan nilai 82.749. Kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 57.466 di 2022. Pada 2023 laba meningkat menjadi 106.440 yang merupakan nilai tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Untuk PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, pada tahun 2019 pendapatan perusahaan sebesar 124.317.000 rupiah, kemudian meningkat menjadi 416.830.000 rupiah pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 pendapatan mengalami penurunan menjadi 309.129.000 rupiah. Setelah itu pendapatan kembali naik signifikan menjadi 800.822.000 rupiah pada tahun 2022. Untuk beban PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, beban perusahaan terus meningkat setiap tahun, mulai dari 1.369 juta rupiah pada tahun 2019, lalu naik menjadi 2.194 juta di 2020. Kenaikan berlanjut pada 2021 dengan jumlah 4.454 juta rupiah dan mencapai angka tertinggi di 7.104 juta pada tahun 2022. Dan yang terakhir yaitu laba bersih PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Pada 2019 perusahaan mencatat laba bersih 2.170 juta rupiah. Laba meningkat pesat pada 2020 menjadi 27.250 juta, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi 24.677 juta rupiah. Penurunan ini berlanjut pada 2022 dengan laba 21.166 juta dan pada 2023 laba kembali turun menjadi 19.261 juta rupiah. Berikutnya adalah laporan arus kas. Untuk arus kas PT Astra Agro Lestari Tbk, pada tahun 2019 arus kas perusahaan tercatat sebesar 383.000, kemudian meningkat pada 2020 menjadi 978.000. Kenaikan terbesar terjadi pada 2021 di mana arus kas mencapai 3.896.000, namun pada 2022 terjadi penurunan menjadi 1.619.000 sebelum kembali naik pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 2.089.000. Untuk PT AKR Korporindo, pada tahun 2019, total arus kas perusahaan tercatat sebesar 1.860.000.000 rupiah. Pada tahun 2020, arus kas mengalami penurunan menjadi 1.549.000.000. Tahun 2021, arus kas kembali meningkat menjadi 2.600.000.000. Pada 2022, arus kas naik menjadi 4.337.000.000. Kemudian pada 2023, arus kas terus meningkat hingga mencapai 6.535.000.000. Untuk PT Garuda Metalindo, pada 2019, arus kas perusahaan tercatat sebesar 6.533.000. Pada tahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 27.093.000 pada 2020. Meskipun sedikit menurun ke 26.215.000 pada 2021,
namun pada 2022 arus kas mencapai 98.427.000. Angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir, namun pada 2023 mengalami penurunan menjadi 42.263.000. Untuk PT Sepeda Bersama Indonesia, pada 2019 arus kas perusahaan tercatat sebesar 14.758.000.000. Pada 2020 arus kas menurun menjadi 1.319.000.000. Kemudian tahun 2021 arus kas meningkat menjadi 11.577.000.000, tetapi kembali menurun pada 2022 menjadi 7.600.000.000. Pada 2023 arus kas naik menjadi 9.698.000.000 rupiah. Berikutnya laporan keuangan dari 4 perusahaan. Yang pertama, aset. Grafik ini menunjukkan aset dari 4 perusahaan, yaitu PT Astro Argo Lestari, PT AKR Korporindo, PT Garuda Metalindo, dan PT Sepeda Bersama Indonesia. PT Astra Argo Lestari memiliki aset yang relatif stabil dari tahun ke tahun dengan peningkatan pada 2023. PT AKR Korporindo mengalami peningkatan aset pada 2020, kemudian menurun pada 2021 dan 2022, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023. PT Garuda Metalindo menunjukkan pola yang serupa dengan PT AKR Korporindo, dengan peningkatan aset hingga 2020, penurunan pada 2021 dan 2022, lalu mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 2023. PT Sepeda Bersama Indonesia mengalami peningkatan aset yang lebih besar dibandingkan perusahaan lain, terutama pada tahun 2023 dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, liabilitas. Grafik ini menggambarkan perubahan liabilitas keempat perusahaan selama 5 tahun terakhir dengan pola pergerakan yang berbeda-beda. PT Astral Argo Lestari mengalami kenaikan liabilitas pada tahun 2019, sedikit menurun pada tahun 2020, kemudian meningkat kembali hingga 2023. PT AKR Korporindo mengalami kenaikan liabilitas setiap tahun dari 2019 hingga 2023 dengan peningkatan yang lebih besar pada tahun 2023. PT Garuda Metalindo mencatat peningkatan liabilitas dari tahun 2019 hingga 2021, lalu mengalami penurunan pada tahun 2022 sebelum naik kembali pada tahun 2023. PT Sepeda Bersama Indonesia mengalami kenaikan liabilitas dengan 2019 hingga 2021, mengalami penurunan pada 2022, kemudian meningkat cukup tinggi pada 2023. Yang ketiga, ekuitas. Grafik ini menggambarkan perubahan ekuitas keempat perusahaan selama 5 tahun terakhir dengan setiap perusahaan mengalami perkembangan yang berbeda. PT Astra Argo Lestari mengalami kenaikan ekuitas sejak 2019 dengan pertumbuhan yang terus berlanjut hingga 2023. PT AKR Korporindo menunjukkan kenaikan ekuitas setiap tahun dengan pertumbuhan lebih besar pada 2022 dan tetap bertambah pada 2023. PT Garuda Metalindo mencatat peningkatan ekuitas dari 2019 hingga 2021, lalu mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2022 dan 2023. PT Sepeda Bersama Indonesia mengalami peningkatan ekuitas dari 2019 hingga 2022, lalu tetap stabil pada 2023. Yang keempat, pendapatan. PT Astra Argo Lestari meningkat dari tahun 2019 hingga 2021, mengalami penurunan pada 2020, lalu naik kembali pada 2023. PT AKR Korporindo terus meningkat dari 2019 hingga 2023 dengan pertumbuhan lebih tinggi pada 2022 dan 2023. PT Garuda Metalindo mencatat kenaikan pendapatan dari 2019 hingga 2021, kemudian mengalami penurunan pada 2022 dan tetap pada 2023. PT Sepeda Bersama Indonesia mengalami peningkatan dari 2019 hingga 2021, kemudian mengalami penurunan pada 2022 sebelum kembali meningkat pada 2023. Yang kelima, beban. PT Sepeda Bersama Indonesia mengalami kenaikan dari 2019 hingga mencapai puncaknya pada 2021, kemudian menurun tajam pada 2022 dan kembali meningkat pada 2023. PT AKR Korporindo memiliki beban yang cenderung stabil dari 2019 hingga 2021, kemudian mengalami peningkatan pada 2022 dan tetap tinggi pada 2023.
PT Astra Argo Lestari mencatat beban yang cukup besar pada 2019 dan 2020, mengalami sedikit kenaikan pada 2021 dan tetap tinggi pada 2022 dan serta 2023. PT Garuda Metalindo memiliki beban yang lebih kecil dibandingkan 3 perusahaan lainnya. Bebannya mengalami kenaikan bertahap dari 2019 hingga 2021, lalu menurun pada 2022 dan tetap sama pada 2023. Yang keenam, laba. Laba bersih PT Sepeda Bersama Indonesia lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Pada 2020, laba bersih perusahaan ini meningkat tetapi mengalami penurunan pada 2021 dan 2022. Namun pada 2023, laba bersihnya kembali naik. PT AKR Koperindo mencatat laba bersih yang relatif stabil dari 2019 hingga 2022 dan kenaikan pada 2023. PT Astra Argo Lestari mengalami peningkatan laba bersih pada 2020 setelah mencatat laba yang lebih kecil pada 2019. Setelah itu laba bersihnya tetap stabil pada 2021 dan 2022 sebelum meningkat pada 2023. Yang ketujuh, arus kas. PT Sepeda Bersama Indonesia mencatat arus kas tertinggi dibandingkan perusahaan lain. Namun pada 2020 arus kasnya turun dan menjadi yang terendah. Setelah itu arus kas meningkat pada 2021, sedikit menurun pada 2022 dan naik kembali pada 2023. PT AKR Korporindo memiliki arus kas yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lain pada 2019 dan 2020. Namun mulai 2021 arus kasnya meningkat secara bertahap hingga 2023. PT Astra Argo Lestari mengalami penurunan arus kas pada 2020 setelah cukup tinggi di 2019. Pada 2021 arus kasnya meningkat sedikit menurun pada 2022 dan kembali naik pada 2023. PT Garuda Metalindo memiliki arus kas yang lebih stabil dibandingkan perusahaan lain. Pada 2019 dan 2020 arus kasnya berada di bawah PT Sepeda Bersama Indonesia. Mulai dari 2021 arus kasnya meningkat dan terus bertahap hingga 2023. Marta. Rasio keuangan dari 4 perusahaan yaitu yang pertama, likuiditas. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa menggunakan rumus perhitungan atau metode current ratio untuk bagian dari rasio likuiditas. Tabel dan grafik 6 perusahaan selama 5 tahun sebagai berikut. Pada tabel dan grafik di bawah menunjukkan bahwa yang pertama PT Astra Agro Lestari Tbk rasio lancar AALI cenderung fluktuatif tahun 2019 sebesar 285,40%, naik jadi 331,20% di tahun 2020, lalu turun drastis ke 186,00% di 2021. Tahun 2022 melonjak lagi ke 360%, namun turun kembali ke 183,30% di 2023. Meskipun naik turun, rasio ini tetap berada di atas 100%, yang berarti perusahaan masih mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA, rasio lancarnya stabil dan tak terlalu berfluktuasi dari 123,70% di 2019 naik ke 157,60%, di 2020 kemudian turun sedikit jadi 129,10% di 2021. Tahun 2022 sebesar 140,40% dan naik lagi ke 144,50% di 2023. Ini menunjukkan pengelolaan likuiditas yang cukup konsisten dan aman. Yang ketiga, PT Garuda Metalindo Tbk atau Bolt. Bolt juga punya rasio lancar yang cukup stabil. Tahun 2019 berada di 200,50%, turun ke 160,50% di 2020, lalu turun tipis lagi ke 153,30% di 2021. Tahun 2022 naik sedikit ke 164,20% dan naik lagi ke 194,00% di 2023. Bolt cukup mampu menjaga kestabilan likuiditasnya. Yang keempat, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk baik menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, awalnya cukup rendah di 100,9, awalnya cukup rendah di 109,80% atau 2019, melonjak ke 208,00% atau 2020.
lalu turun ke 159,60% atau 2021. Tahun 2022 rasio naik drastis jadi 551,80%, tapi kembali turun ke 201,50% di 2023. Meski tidak stabil, rasio baik selalu di atas 100% yang berarti masih cukup liquid. Kemudian untuk rasio profitabilitas, untuk perusahaan PT Astra Agro Lestari, kinerja ROA AALI cenderung naik di awal lalu turun di akhir tahun 2019 cuma 0,90%, lalu naik jadi 3,21% di 2020 dan memuncak di 2021 dengan 6,82%. Namun setelah itu mulai menurun jadi 6,12% di tahun 2022 dan turun lagi ke 3,77% di tahun 2023. Sempat efisien dalam memanfaatkan aset tapi belakangan menurun lagi. Kemudian PT AKR Korporindo, ROA AKRA cukup stabil dan terus meningkat dari 3,20% pada tahun 2019, kemudian naik jadi 5,10% pada tahun 2020. Sedikit menurun ke 4,80% pada tahun 2021, tapi langsung melesat ke 9,10% pada tahun 2022 dan naik lagi jadi 10,10% pada tahun 2023. Ini tanda bahwa perusahaan makin bagus dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Kemudian PT Garuda Metalindo Tbk, ROA Bold juga tergolong stabil, dimulai dari 4% pada tahun 2019 naik ke 5,10% pada tahun 2020, kemudian 6% pada tahun 2021. Di 2022 sempat turun ke 4%, tapi di tahun 2023 kembali naik ke 8,60%. Kinerjanya cukup oke dan masih efisien meskipun sedikit naik turun. Kemudian yang keempat ada PT Sepeda Bersama Indonesia. ROA baik sangat tinggi dan fluktuatif. Awalnya 8,50% pada tahun 2019, lalu melonjak ekstrim ke 47,90% pada tahun 2020. Setelah itu turun jadi 18,10% pada 2021 dan pada 2022 14,20% dan 7,40% pada 2023. Walaupun menurun, tetap lebih tinggi dibanding perusahaan lain, jadi secara efisien penggunaan aset baik masih unggul. Kemudian rasio solvabilitas. Untuk PT Astra Agro Lestari, AALI menunjukkan tren yang makin rendah dari tahun ke tahun, mulai dari 29,60% pada tahun 2019 naik sedikit jadi 30,70% pada tahun 2020, lalu stabil di 30,40% pada tahun 2021. Setelah itu mulai turun signifikan jadi 23,90% pada tahun 2022 dan makin rendah lagi ke 21,70% pada 2023. Artinya AALI makin sedikit mengandalkan utang untuk pembiayaan aset, cukup sehat dari sisi struktur modal. PT AKR Korporindo, kebalikannya dari AALI, DAR AKRA agak fluktuatif dan cenderung tinggi. Dari 52,90% pada tahun 2019 turun ke 43,70% pada tahun 2020. Tapi naik lagi ke 51,90% pada tahun 2021, terus 51,60% pada tahun 2022 dan makin tinggi di 53% pada tahun 2023. Ini menunjukkan AKRA cukup bergantung sama utang buat mendanai asetnya. PT Garuda Metalindo Tbk, rasio utang bold relatif stabil di level menengah. Tahun 2019 di 39,80%, turun ke 37,40% pada tahun 2020. Lalu naik ke 40,20% pada tahun 2021. Setelah itu justru makin turun jadi 39,60% pada tahun 2022 dan 35% pada tahun 2023. Artinya Bold cukup konsisten dan masih dalam batas aman soal utang. Kemudian PT Sepeda Bersama Indonesia, DAR baik sangat ekstrim dan fluktuatif. Tahun 2019 super tinggi di 91,10%, tapi turun drastis ke 48% pada tahun 2020. Lalu naik lagi jadi 60% pada tahun 2021. Tahun 2022 sempat anjlok ke 19%, lalu balik naik ke 49% pada tahun 2023. Jadi struktur keuangannya nggak stabil dan utang masih dominan dalam pembiayaan. Untuk poin terakhir, nilai rata-rata, median, modus, varians, dan standar deviasi pada periode 2023 untuk
akun pendapatan, beban, laba, aset, dan ekuitas. Yang pertama yaitu pendapatan dari 4 perusahaan didapat rata-rata yaitu 1.036 juta rupiah, dan untuk median 20.745.000. Untuk varians 515,939.36.249.000 dan standar deviasi 1.776 juta. Dan beban pada periode 2023 untuk rata-rata 299 juta 40.000 rupiah, median 17.974.000 rupiah, varians 251.0.6.0.294.445.000 dan standar deviasinya 501.287.000 rupiah. Selanjutnya laba 4 perusahaan untuk rata-ratanya 5.585 juta rupiah, median 1.539 juta rupiah, varians 8.160.860.117.100.000 dan standar deviasi 9.232 juta rupiah. Pada aset 4 perusahaan di periode 2023 rata-ratanya 39.751 juta, median 15.141 juta rupiah, varians 302.819.064.941.000 dan standar deviasi 61.002 juta rupiah. Yang terakhir ekuitas rata-ratanya 35.696 juta rupiah, medianya 7.032 juta rupiah, variansnya 410.815, 597.986.156.000 dan standar deviasi 62.367 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan PT AKR Korporindo Tbk menunjukkan kinerja keuangan terbaik dan paling sehat. 3 perusahaan lainnya yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Garuda Metalindo Tbk, dan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk memerlukan evaluasi strategi untuk meningkatkan profitabilitas, mengelola utang, dan menjaga likuiditas. Saran untuk 4 perusahaan PT AKR Korporindo Tbk disarankan untuk melanjutkan strategi saat ini, melakukan ekspansi secara hati-hati dan memantau risiko serta peluang pasar. Saran untuk PT Astra Agro Lestari Tbk mengevaluasi strategi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi utang, dan memperbaiki likuiditas. PT Garuda Metalindo disarankan memperbaiki efisiensi, evaluasi rantai pasok dan biaya, serta mengurangi utang. Dan saran yang terakhir bagi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk untuk fokus pada pengelolaan utang, menjaga likuiditas, dan mempertimbangkan diversifikasi pendanaan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.